11 lah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini seperti biasa diawali dengan aktivitas pagiku. Dan ini videonya dimulai dari kegiatan aku masak nasi. Untuk yang sudah mengklik videoku ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk yang baru menemukan channel YouTubeku atau baru berkunjung, aku ucapkan juga salam kenal. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak, sekaligus wanita pekerja. Jadi apa yang aku share adalah aktivitas keseharianku. Dan mudah-mudahan di setiap video yang aku share ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Oke, baiklah, ini aku tayangkan aktivitas aku selanjutnya. Nah, sebetulnya setelah masak nasi, tadi aku lanjut masak menu untuk sarapan sekaligus untuk makan siang nanti. Cuma aku nggak sempet buat ambil videonya, jadi ini aku ambil videonya setelah masak aja ya, jadi saat aku ngejemur pakaian. Rencananya sepulang kerja ini aku mau mampir ke pasar tradisional karena kebutuhan dapur itu udah menipis ya, terutama buat stok protein hewani atau protein nabatinya. Kalau buat sayuran sih itu nggak terlalu aku pikirin ya, karena aku itu kan setiap pulang kerja selalu lewat pasar tradisional, jadi bisa beli sayur yang masih segar langsung gitu ya, jadi nggak harus food prep. Walaupun sebetulnya kadang juga aku mood pengen food prep gitu ya untuk sayuran. Tapi untuk hari ini aku lebih fokusnya itu belanja kebutuhan protein hewani atau protein nabatinya aja. Paling buat sayurannya itu nggak terlalu banyak ya yang aku beli. Paling semacam atau 2 macam buat 1 atau 2 hari ke depan aja. Oke, baiklah. Jadi setelah ini aktivitasnya aku lanjutin di kegiatan aku saat pulang kerja ya. Jadi aku lanjut langsung mampir ke pasar tradisional tempat aku biasa belanja. Jadi di kabupaten kota aku ini ada 2 tempat pasar tradisional besarnya ya, yaitu namanya Pasar Bawah atau biasa disebut Pasar Baru, dan ada juga yang namanya Pasar Atas ya atau Pasar Lama. Tapi karena ini adalah pasar yang paling dekat dan sering aku lewatin, jadinya aku biasa belanja di sini ya. Nah, ini aku langsung aja masuk ke bagian dalam pasar untuk nyari seafood. Nah, pertama-tama ini aku lihat cumi dulu ya, ukurannya itu lumayan besar dan masih segar banget. Dan ternyata harganya itu per kilonya 90.000. Aku tawar 80.000 itu kayaknya mamasnya nggak mau ya. Jadi aku ke sebelah aja dulu untuk beli udang. Karena kalau kita nawar, kebetulan ada pembeli lain di sebelah kita, itu kayaknya penjualnya itu nggak bakalan ngasih ya. Apalagi kalau misalnya pembeli lain itu udah ada harga dealnya gitu yang lebih mahal dari tawaran kita. 11 lah ya. Kalau untuk udangnya ini tadi harganya per kilonya 120.000 ya tawarannya, dan aku tawar jadi 110.000 per kilo dan dikasihnya ya. Aku langsung beli aja 1 kilo ya, nggak tahu kenapa hari ini tuh aku nggak pengen beli ayam, nggak pengen juga beli ikan. Jadi aku cuman fokusnya di udang sama cumi aja, kemudian nanti bakalan beli telur juga dan beli tahu dan tempe. Dikontengin lah. Pengambil videonya dikit ya. Tuh YouTube. Hah? Gunting. Iya, gunting.
Nah, setelah itu aku lanjut beli cumi tadi ya, dan ternyata penjualnya kasih untuk 1 kilonya harganya jadi Rp85.000. Lumayanlah 5.000 ya. Nah, ini setelah ini aku lanjutin videonya setelah aku nyampe rumah ya. Alhamdulillah ini aku udah sampai rumah dan juga ini udah nyuci udang seluruhnya. Jadi ini tinggal pembilasan terakhir aja. Selain udang dan cumi, tadi juga aku beli sayuran sup-supan gitu ya. Jadi sayur sup yang udah di mix gitu ya. Ada wortelnya, ada kubis, ada daun sup, daun bawangnya. Harganya Rp5.000. Terus aku beli juga telur 1 kilogram, harganya Rp26.000. Kemudian beli juga bawang merah dan bawang putih 1/4 kilogram, harganya Rp12.000. Nah, ini lanjut aku cuci cumi. Cuminya ini tadi udah dipotong-potong oleh penjualnya. Jadi di rumah ini aku tinggal bilas dan bersihkan aja. Alhamdulillah ini udah selesai aku marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Lanjut aku mau bagi menjadi beberapa porsi di dalam food container. Nah, nggak tahu kenapa beberapa hari ini aku itu kayak bingung ya pengen masak apa. Makanya aku ini beli cuman cumi dan udang aja sama tahu dan tempe, kemudian telur yang pastinya yang nggak pernah absen ya setiap minggunya. Dan ini untuk udangnya aku bagi menjadi 3 porsi aja ya. Dan ini paling satu porsinya ini mau aku gulai santan karena anak-anak yang paling sukanya itu ya. Kadang mereka bisa nambah berkali-kali ya kalau aku masakin gulai santan udang gitu. Dan yang 2 porsinya lagi aku belum tahu ya mau diapain. Yang penting ada stok aja dulu di kulkas. Sementara untuk cuminya itu aku bagi menjadi 2 porsi aja, masing-masing setengah kiloan. Karena udang dan cumi ini termasuk harganya lumayan mahal untuk porsi yang nggak begitu banyak seperti ini. Makanya untuk masaknya itu harus kita akalin ya. Misalnya dengan cara kita masak seperti tadi gulai santan. Itu kan jadi porsinya agak sedikit banyak ya. Bisa kita campurin di dalamnya sayur kacang panjang. Atau juga misalnya kita campurin dengan tahu atau tempe. Oke, baiklah, ini lanjut ke cumi ya. Untuk cumi aku bagi menjadi 2 porsi aja masing-masing setengah kilogram. Karena cumi ini juga kalau udah dimasak jadinya sedikit ya. Makanya kebanyakan itu aku masak saus tiram atau enggak aku masak jadi goreng tepung ya. Kadang juga aku bikin cumi cabai hijau untuk kami berdua ya, aku dan Pak suami. Itu juga kalau kita masak bisa kita selingin dengan menu-menu yang lain ya, kayak tempe goreng atau tahu goreng atau telur dadar ya, jadi kita nggak fokus hanya pada satu menu aja. Atau juga kita masaknya untuk porsi 1 kali makan aja dulu, nanti buat makan malamnya baru kita bisa masak lagi ya, pengennya menu apa. Oke, baiklah, ini aku udah selesai masukin ke dalam wadah food containernya dan waktunya sekarang aku mau masukin ke freezer supaya udang dan cumi ini tetap fresh ya. Karena ini hari Jumat, jadi aku pulang kerjanya agak lebih awal ya dari hari biasanya. Makanya ini aku agak lebih santai gitu buat masak dan buat food prep. Sementara ini anak-anak udah waktunya dijemput oleh Pak suami. Dan Pak suami itu pulang kerja sekaligus jemput kakak Geli sama adik Gina pulang sekolah ya. Oh iya, untuk total belanjaan aku hari ini itu habis sekitar 250.000. Itu udah termasuk dengan bawang merah dan bawang putih yang aku bilang tadi. Kemudian ada tahu tempe dan ada sayuran serta ada telur 1 kilogram. Lanjut, ini aku mau mindahin telur ini ke wadahnya, tapi mau aku bersihkan dulu karena ini banyak kotorannya ya. Nah, katanya telur itu nggak boleh dibersihin dengan air gitu ya, atau dicuci, karena nanti pori-pori kulit cangkangnya itu bisa menyerap bakteri-bakteri yang ada di luar. Tapi karena ini banyak kotorannya, jadi tetap ini mau aku cuci. Lagi pula telur ini nggak terlalu lama kok aku simpan, karena ini paling sehari 2 hari itu udah habis ya.
Kecuali kita nyetok telurnya itu banyak, tapi kalau untuk 1 kilo sih paling 2 hari atau paling lama lah 3 hari ya kalau di rumah. Ini tadi aja baru dibeli itu aku udah ngedadar telur karena adek Gina itu akhir-akhir ini suka banget sama telur dadar ya. Nah, ini sebelum aku nyuci telur, ini aku cuci dulu ada food container yang tadi ada di dalam kulkas. Dan ini waktu aku nyuci telurnya itu nggak aku terlalu videokan ya. Jadi ini aku ambil endingnya aja pas udah aku mau masukin ke dalam wadahnya. Dan waktu dimasukin ke dalam wadah ini aku lap-lap aja dulu terlebih dahulu. Oh iya, sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, mungkin sekitar 20 harian lah kurang lebih ya. Nah, untuk Bunda dan semuanya udah pada persiapan belum untuk nyiapin stok-stok di freezer ya untuk frozen foodnya atau udah? Kalau aku belum ya, mungkin nanti deket-deket bulan puasa aja atau seminggu sebelumnya baru nyetok-nyetok ya buat bumbu dasar atau buat frozen food. Karena kalau nggak siap-siap seperti itu bisa keteteran nanti ya kalau kita mau bikin menu buka puasanya sekaligus juga menu sahurnya. Apalagi untuk wanita pekerja seperti aku ya, kadang pulang kerja itu udah capek. Jadi paling mikirin menu untuk esnya ya. Jadi pengen masak yang simple-simple aja. Makanya jauh-jauh hari harus disiapin dulu ya. Mudah-mudahan aja terrealisasi ya untuk bikin frozen food sendiri kayak bikin pentol bakso, bikin pempeknya atau juga bikin nugget sendiri. Oke baiklah, tadi setelah udah di dapur, ini aku sekalian nunggu anak-anak pulang dari sekolah. Aku mau nyapu-nyapu aja dulu sebentar karena pagi tadi itu belum sempet nyapu. Jadi ini aku sempetin buat berberes. Tadinya sih di depan ruang keluarga ini nih benar-benar berantakan banget ya. Ada kasur, ada karpet, ada buku-buku anak. Pokoknya macem-macem lah belum mainan adek Ginanya. Dan ini udah aku beresin sebagian, jadi tinggal ngebersihin aja. Ini pas aku lagi bersih-bersih, adek Gina sama kakak Gali udah pulang dari sekolah, dijemput oleh Pak suami. Dan sekarang itu jam udah menunjukkan pukul 11.40, jadi sebentar lagi kakak Gali itu sama Pak suami harus berangkat Jumatan. Cuma ini aku dan Pak suami itu bilang ke kakak Gali jangan di kamar ya, khawatirnya nanti kakak Gali baringan terus ketiduran. Makanya ini aku panggil-panggil dari luar supaya kakak Galinya itu habis ganti pakaian itu langsung keluar kamar ya. Dan ini tuh Pak suami nyampe bawa nasi ke kamar supaya kakak Galinya itu nggak ketiduran gitu ya. Jadi langsung makan sekaligus juga nyuapin kakak Galinya. Aku juga ini sambil manggilin adek Gina supaya makan bareng karena biar nanti pas kakak Gali sama Pak suami itu pulang dari Jumatan, adek Gina bisa langsung diantar ya buat berangkat ngajinya. Ada cumi crispy. Ini duduk sini. Di mana nak duduk? Nah, kiranya video makan siang mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.